Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat mail merge. Mail merge sendiri adalah sebuah format di mana kita bisa menggabungkan data yang lain ke data yang sudah ada. Atau bisa dikatakan bagaimana caranya kita bisa membuat satu data yang nanti akan disebarkan ke berbagai macam sumber data yang lain. Pada contoh kasus kali ini, kita akan membuat satu buah surat, di mana surat itu akan disebar ke data yang ada di Excel ini. Surat ini contoh di perguruan tinggi, ada kegiatan perwalian yang mana surat tersebut perlu dikirimkan ke daftar nama mahasiswa ini. Di sini ada 11 data atau 11 data mahasiswa dengan format kolom seperti ini. Ada NPM, nama, kelas, sampai dengan nama dosen pembimbingnya. Nah, yang pertama, kita perlu menghimpun data seperti ini, atau kalau format kolomnya bisa disesuaikan. Kemudian, selain data Excel ini, kita juga membutuhkan format suratnya, yang dalam hal ini kita akan menggunakan Office Word. Saya sudah mempersiapkan contoh untuk membuat format mail merge ini. Ya, di sini ada nama perguruan tinggi atau nama universitasnya. Di sini perihalnya adalah pemberitahuan perwalian semester ganjil. Nanti ditujukan kepada nama-nama mahasiswa yang ada pada file Excel ini. Oke, namanya nanti disesuaikan nama kolomnya. Oke, jangan lupa nanti filenya disimpan terlebih dahulu atau dikumpulkan dalam satu buah folder. Nah, saya sudah membuat satu buah folder, di dalamnya ada file Excel. File Excel adalah data Excel yang ini. Kemudian ada file Word. Data file Word ini adalah suratnya. Oke, sebelum kita membuat format mail merge, kita coba rapihkan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi tabulasi. Nah, kita akan memberikan format tabulasi pada beberapa paragraf data. Contoh di sini adalah nama, kelas, jurusan. Kita perlu melakukan blocking data atau blocking pada paragraf ini karena datanya sudah ada terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan pada tabulasi yang ada di sebelah kiri ini ada left tab di sini. Ya. Ini mempunyai berbagai macam fungsi atau bentuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan fungsi left tab ini. Ya. Kita simpan di number atau di ruler yang sudah kita tampilkan di sini, contoh di nomor 3. Oke. Kemudian satu lagi untuk datanya di nomor 3.5. Sehingga nanti setelah dilakukan pengaturan, kita tekan tab, maka otomatis dia akan loncat sesuai dengan format jarak tabulasi yang kita tentukan. Kemudian ini juga sama, oke, seperti ini. Ini juga sama, tekan titik 2. Nah, nanti untuk datanya dia akan muncul di sini, contoh ya. Nah, gini. Oke, tapi kita tidak akan membuat data ini manual atau diketik manual, melainkan data ini diambil dari sumber data file Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita rapihkan juga untuk data yang di bawah ini. Oke. Ini oke, sudah. Nah, caranya gini. Kita simpan di nomor 4 mungkin. Nomor 5. Satu lagi di 5. Ini tidak harus supaya terlihat rapi saja. Tekan tab, titik 2. Ini juga tekan tab, titik 2. Ini juga tekan tab. Artinya nanti pola pembuatannya akan jauh lebih rapi. Ketimbang nanti kita membuat jarak itu dengan menggunakan spasi yang berulang-ulang. Itu tidak akan rapi dan akan sulit ketika melakukan pengukuran. Nah, kembali ke bagaimana caranya membuat mail merge. Di sini mail merge datanya untuk suratnya sudah kita siapkan, tinggal isian data sesuai dengan kolom ini atau sesuai dengan paragraf ini. Yang pertama, kita pilih menu mailing. Di mailing sini ada select recipient ini. Di sini ada 3 opsi. Kita pilih opsi yang kedua. Oke.
use an existing list. Artinya kita menggunakan data yang sudah ada. Data yang sudah ada maksudnya adalah file Excel yang sudah kita siapkan ini. Nah, kita akan mengambil, ini datanya ada di dokumen, kemudian mail merge. Oke, kita ambil datanya dari dokumen, kemudian ada folder mail merge. Nah, pastikan data yang diambil di sini adalah data Excel. Klik data ini, kemudian pilih open. Oke, karena tadi di file Excel ada 3, ini sebaiknya file Excel ini di close ya, supaya nanti tidak berbenturan penggunaannya. Ini ada 3 sheet, kita close terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 sheet. Sheet yang pertama adalah data yang tadi kita simpan. Jadi pastinya kita menggunakan sheet pertama ini. Di bawah berikutnya ada checklist untuk pilihan first row of data contain a column header. Artinya pada sheet 1 baris pertama itu adalah judul datanya. Karena kita tentukan di baris pertama adalah judul, maka kita perlu melakukan checklist ini. Kemudian klik tombol OK. Langkah berikutnya ini muncul, kita klik OK. Cancel aja, sorry. Kita ulangi lagi. Klik select recipient ini, use existing list. Kita ambil ke dokumen. Kita buka mail merge dan data. Oke, jangan lupa di checklist, kemudian diklik OK. Nah, berikutnya setelah memilih data, maka data yang akan kita pilih, kolom yang akan kita pilih, fill-nya itu bisa kita klik atau sudah aktif. Oke, kita posisikan untuk nama terlebih dahulu, tekan tombol tab ya. Di sini maksudnya sejajar dengan tabulasi ini. Kemudian insert merge fill nama ini. Tekan tab, kemudian kita pilih kelas ya. Ini jurusan. Nah, di bawah juga datanya sama, harinya, tanggal. Sini ada hari, kita pisahkan dengan koma, bisa langsung. Kemudian tanggal. Nah, di bawah juga ada tempat. Dan berikutnya adalah daftar nama dosen pembimbingnya. Oke. Setelah berhasil kita menempatkan masing-masing field atau kolom, maka berikutnya adalah melihat hasilnya atau preview result yang ada di sebelah kanan ini. Ketika kita klik, maka data yang tadi ada di file Excel sudah bisa dibuka di format Word dengan menggunakan konsep mail merge ini. Untuk melihat data yang berikutnya, di sebelah kanan ada navigasi, ada next record. Ya, ini datanya, dia akan berubah-ubah sesuai dengan baris data yang sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita membuat printout atau edit filenya masing-masing. Kita bisa klik finish atau edit individual dokumen. Kita pilih all dan secara otomatis data akan terpisah dan membuat sesuai dengan jumlah data. Tadi di sini ada 11 data, maka di sini akan membuat 11 halaman. Tentunya data nama mahasiswa akan berbeda-beda sesuai yang ada di file Excel-nya sendiri. Tetapi untuk formatnya yang ada di Word itu sama ya, yang membedakan adalah nama, isinya ada. Nah, itu dia cara penggunaan mail merge. Hal ini akan sangat berfungsi dan bermanfaat ketika kita banyak data yang nanti akan akan dikirim. Maka hal yang paling mudah adalah menggunakan konsep mail merge. Tidak hanya surat, teman-teman bisa melakukan explore dengan sumber data yang lain supaya nanti mempermudah dalam proses pembuatan contoh surat ataupun hal yang lainnya. Terima kasih untuk tutorial kali ini.